Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Doa Tuhan, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas perlindunganmu pada malam hari tadi. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman, dan pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Kami hendak menimba kekuatan dari sabdamu, agar menjadi daya bagi kami untuk melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon, utuslah rohmu, agar memberikan kepada kami pengertian, sehingga kami dapat meresapi dan melaksanakan sabdamu di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sering berdoa kepada Tuhan. Dalam pengertian yang paling sederhana, doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa,
kita membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan. Dalam konteks ini, doa menjadi sarana pertemuan antara realitas duniawi dengan realitas surgawi melalui bahasa insani. Di dalam doa, manusia menyampaikan pujian, syukur, dan permohonan kepada Allah. Manusia memuji Allah karena Allah adalah penyelenggara kehidupan di bumi ini. Hanya Allah saja yang memiliki kuasa yang besar. Manusia bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang telah diterima dari Allah. Allah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Maka manusia patut bersyukur kepada Allah. Manusia juga menyampaikan permohonan sebagai bentuk kerendahan hati. Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan meminta, manusia menunjukkan keterbatasannya di hadapan Allah. Dalam kenyataannya, manusia terkadang sering keliru mengartikan sebuah doa. Manusia berpikir bahwa di dalam doa hanya menyampaikan keluhan-keluhan yang dihadapi. Pertanyaannya, kapan kita mendengarkan Tuhan berbicara di dalam doa? Manusia hanya berbicara saja, tetapi tidak berupaya untuk mendengarkan firman Allah. Dalam kasus ini, tidak terjadi komunikasi yang baik antara manusia dengan Allah. Padahal, komunikasi yang baik harus terjadi hubungan timbal balik. Di dalam doa, manusia hendaknya berusaha juga untuk mendengarkan Allah. Bukan berarti bahwa Allah tidak mau berbicara kepada manusia, tetapi manusia harus lebih peka dalam mendengarkan sabda Allah. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar merupakan penggalan kecil dari kisah tentang khotbah di bukit yang dapat kita baca dalam Injil Matius bab 5 sampai bab 7. Khotbah di bukit merupakan serangkaian khotbah yang diajarkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dapat dikatakan bahwa khotbah di bukit ini sama halnya dengan aturan emas. Aturan emas adalah serangkaian aturan yang mengajarkan orang untuk memperlakukan orang lain dengan kasih dan kebaikan. Dengan kata lain, khotbah di bukit mengajarkan kepada kita untuk selalu menunjukkan kasih kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kembali ke konteks bacaan Injil hari ini. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Jika kita membaca perikop ini dengan lengkap, ada dua nasihat yang diberikan Yesus kepada para pendengarnya dan juga kepada kita sebagai murid Kristus. Pertama, nasihat untuk berdoa di tempat yang sunyi. Memang pada dasarnya, kedua ayat ini tidak masuk dalam bacaan Injil hari ini. Tetapi baiklah kita melihat keterkaitan dengan ayat yang dibacakan pada hari ini. Yesus telah mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada dengan orang yang munafik.
dapat kita baca pada ayat 5 dan 6. Siapa yang dimaksudkan dengan orang munafik itu? Secara harafiah, munafik berarti berpura-pura. Yesus menunjukkan siapa itu orang yang munafik bukan dengan pengertian teoretis, tetapi dengan contoh dan perbuatan yang nyata. Bagi Yesus, orang yang munafik, khususnya dalam hal berdoa, adalah orang yang senantiasa berdoa di depan banyak orang di tempat yang tidak seharusnya. Mereka tidak benar-benar berdoa. Doa yang dipanjatkan di tikungan jalan bertujuan supaya dilihat orang atau pamer kesalehan. Memang pada dasarnya berdoa adalah bagian dari urusan pribadi antara manusia dengan Allah. Namun, hal ini bukan berarti bahwa kita bisa seenaknya saja berdoa, bahkan di tempat umum yang tidak seharusnya. Yesus kemudian memberi nasihat bagaimana kita seharusnya mencari tempat yang baik untuk berdoa. Yesus menegaskan kepada kita bahwa doa hendaknya dilakukan di tempat yang sunyi dan tenang. Mengapa demikian? Berdoa di tempat yang sunyi membantu kita untuk lebih berkonsentrasi ketika kita berdoa. Kita terbebas dari berbagai gangguan duniawi. Keheningan membantu kita untuk ada lebih dekat secara spiritual dengan Allah. Dalam keheningan doa, kita dapat menjalin komunikasi dengan Allah. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kita harus berdoa di tempat yang sunyi. Yesus tidak hanya menunjukkannya dengan kata-kata, tetapi juga mempraktikkan apa yang diucapkannya. Dalam Injil Markus bab 1 ayat 35, Yesus mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus melalui tindakannya mengajak kita untuk selalu mencari tempat yang sunyi ketika kita hendak berdoa. Kita pun demikian. Kita harus mampu mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Bahkan kita harus bisa menciptakan suasana yang baik untuk berdoa. Misalnya, jika kita berada di gereja atau kapela, kita harus menjaga keheningan agar kita dan orang lain bisa berdoa dengan baik. Ketika berdoa, kita hendaknya tidak boleh mengganggu orang lain. Dalam kenyataannya, pada umumnya kita tidak melakukan hal demikian. Kita memang tidak membuat keributan, tetapi kita mengganggu suasana. Ketika sedang berdoa atau bahkan mengikuti perayaan Ekaristi, banyak dari antara kita yang menyalakan dan memainkan handphone. Kita bahkan sibuk bercerita dengan orang lain. Kita tidak fokus untuk berdoa kepada Allah. Yesus mengajak kita untuk mampu mencari dan menciptakan suasana doa yang baik. Kedua, nasihat untuk tidak bertele-tele dalam berdoa. Bagi Yesus, orang yang berdoa dengan bertele-tele berarti orang itu tidak mengenal Allah. Pada umumnya, orang sering bertele-tele ketika berdoa.
Akibatnya, orang lain tidak bisa berkonsentrasi karena doa yang sangat panjang, apalagi kalau suasananya tidak mendukung. Ada juga orang yang menggunakan kata-kata yang indah untuk berdoa. Karena sibuk mencari kata yang indah, mereka lupa hakikat doa yang sesungguhnya. Allah tidak menghendaki doa yang indah. Allah juga tidak menghendaki doa yang panjang-panjang. Yang dikehendaki Allah ialah doa yang didasarkan dari hati yang siap. Nasihat ini diakhiri dengan doa Bapa kami. Yesus mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sempurna walaupun menggunakan kata-kata yang sederhana. Di dalam Injil Sinoptik dicatat bahwa Yesus 2 kali mengajarkan doa Bapa kami, yakni dalam Injil Matius bab 6 ayat 7-15 dan Injil Lukas bab 11 ayat 2-4. Walaupun dalam konteks yang berbeda, intinya tetap sama, yakni mengajarkan kepada kita doa yang baik. Doa Bapa kami terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama berisikan pujian kepada Allah dan permohonan agar kehendak Allah hadir di dunia. Manusia memuji dan memuliakan Allah yang Maha Kuasa serta mengagungkan namanya. Hanya Allah yang patut dipuji dan disembah. Selain itu, manusia berdoa agar kehendak Allah dapat dilaksanakan di dunia ini. Jika demikian, hal ini berarti manusia menginginkan kedamaian, sebab kehendak Allah ialah agar manusia hidup dengan damai. Tentu saja, kedamaian ini tidak seperti kedamaian yang diberikan oleh dunia. Bagian kedua berisikan permohonan untuk kesejahteraan hidup manusia, yaitu memohon rezeki untuk kesejahteraan hidup mereka, memohon ampun atas segala dosa, memohon agar diluputkan dari segala cobaan dan dibebaskan dari segala hal yang jahat. Ada satu permohonan yang menarik, yaitu ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa berbelas kasih kepada kita. Allah selalu mengampuni kita apabila kita datang dan memohon pengampunannya. Sebagaimana Allah telah berbelas kasih kepada kita, maka kita pun hendaknya berbelas kasih kepada orang lain. Kita pun harus mampu menunjukkan belas kasih Allah yang kita alami. Injil Matius bab 18 ayat 23-35 menunjukkan kepada kita bagaimana kita berbelas kasih terhadap orang lain. Dalam kehidupan ini, kita selalu mendapat banyak hal yang baik dari Allah. Allah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Sudahkah kita berdoa mengucap syukur kepadanya? Banyak dari antara kita yang melupakan doa. Kita berdoa hanya jika ada kebutuhan saja. Kita berdoa hanya jika ada kesempatan khusus. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk menyediakan waktu berdoa. Kita berdoa memohon berkat Tuhan di awal hari dan kemudian mengucap syukur atas pengalaman hidup kita sepanjang hari itu. Ada juga orang yang berdoa
hanya karena takut mendapat hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita berdoa. Sebagai murid Kristus, kita hendaknya berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Yesus bahkan memberikan kepada kita contoh doa yang baik. Doa Bapa kami disebut juga sebagai doa Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang mengajarkannya kepada kita. Marilah kita senantiasa menghidupkan kembali suasana doa di dalam keluarga kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Allah di dalam surga, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami arti doa yang sesungguhnya dan bagaimana kami seharusnya berdoa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sudilah kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, membantu kami, agar kami selalu berdoa dengan baik. Semoga kami selalu menyediakan waktu untuk berdoa. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.